Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad Nurullah. Syirri wa syirri fi syirri la Allahu asma wal sifatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was zahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Samsudin Al-Hafiz di channel Ma'rifat Tasawuf. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu ibadah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara semua ibadah. Subhanallah. Saudara, ibadah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sholat, bukan puasa, dan bukan juga zikir dan lain sebagainya. Apa sebab? Karena sholat itu untuk kepentingan diri kita, yaitu agar kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Puasa itu adalah kepentingan kita, yaitu untuk mensucikan jiwa. Zikir itu adalah kepentingan kita, yaitu kita bisa tenang. Ketika Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, "Ya Allah, ibadah apa yang paling engkau cintai ya Allah? Karena aku ingin melakukannya." Apakah sholat? Kata Allah, bukan sholat. Sholat itu hanya untuk kamu, agar kamu terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Kata Nabi Musa, apakah puasa? Bukan puasa, kata Tuhan. Karena puasa itu adalah kepentingan kamu, agar jiwa kamu tersucikan. Apakah zikir ya Allah? Kata Nabi Musa. Bukan juga zikir. Zikir itu kepentingan kamu, bukan kepentingan aku. Kamu berzikir agar kamu atau jiwa kamu bisa tenang. Lalu kata Nabi Musa, apa ya Tuhanku? Kata Tuhan, ibadah yang paling aku cintai, yaitu berbuat baik kepadaku. Bukan untuk kamu, tapi untuk aku. Lalu kata Nabi Musa, bagaimana caranya ya Tuhan berbuat baik kepadamu? Kata Tuhan, berbuat baiklah kepada wujud-wujudku, karena aku ada padanya. Artinya berbuat baiklah kepada orang-orang, karena aku ada di samping orang-orang itu.
Subhanallah. Ketika kamu berbuat baik kepada orang, aku bahagia, Musa. Aku bahagia karena aku ada di samping mereka. Siapa yang berbuat baik kepadaku, aku akan berbuat baik kepadanya, wahai Musa. Coba bayangkan, saudara. Inilah ibadah yang paling dicintai Allah, berbuat baik langsung kepada Allah, yaitu berbuat baik kepada wujud-wujud Allah. Tapi ibadah ini paling susah kita lakukan. Kita lebih baik sholat jungkir balik, puasa lapar, daripada melakukan ibadah ini, ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa senantiasa melakukan ibadah ini, ibadah yang paling dicintai Allah, akan mengalir rezekinya, mengalir. Karena kata Allah, siapa yang berbuat baik kepadaku, aku akan berbuat baik kepadanya. Bayangkan, saudara, ketika kita memberikan seseorang, jangankan 10.000, 5.000 rupiah aja kita berikan seorang itu bagi orang yang membutuhkan, betapa bahagianya orang itu. Bahagianya seseorang adalah bahagianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berbuat baik kepada wujud-wujud Allah. Jangan berat tangan. Karena ini juga salah satu pembuka rezeki. Alhamdulillah banyak sekali sudah bermanfaat. Kepada teman-teman yang sering saya sampaikan bahwa usahakan setiap hari Jumat kasihkan orang yang membutuhkan 5.000 atau 10.000 rupiah. Jangan memberikan orang kaya. Kalau orang kaya kita berikan 10.000 diketawai. Tapi orang yang membutuhkan, subhanallah. Siapa yang senantiasa melakukan ibadah ini, inilah yang disebut orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Inilah yang disebut, yang kita sering dengar di dalam khutbah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu sebenar-benarnya takwa. Inilah yang disebut sebenar-benarnya takwa. Kalau ada yang dikatakan sebenar-benarnya takwa, berarti ada takwa yang tidak benar. Subhanallah. Berbuat baik kepada Allah, maka itulah ibadah yang paling dicintai Allah. Kenapa tidak? Bayangkan saja, saudara. Seperti misalnya saya tiba-tiba membutuhkan 5.000 rupiah. Tiba-tiba saya dikasih orang. Senangnya hati. Ketika kita memberikan seseorang 5.000 rupiah, orang yang membutuhkan, insya Allah dia akan senang bahagia. Kesenangan orang itu adalah kebahagiaan Tuhan itu sendiri, subhanallah. Mari kita bertakwa yang sebenar-benarnya takwa. Gimana caranya? Ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Berbuat baiklah kamu kepada Allah. Inilah yang sebenar-benarnya takwa. Salat itu, saudara, hanya kepentingan diri sendiri. Agar kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Puasa itu juga kepentingan diri kita sendiri. Agar jiwa kita tersucikan. Zikir juga kepentingan diri sendiri. Agar jiwa kita tenang setelah selesai berzikir. Tapi mana untuk Allah? Untuk Allah, berbuat baik kepada Allah langsung.
Gimana caranya? Berbuat baiklah kepada wujud-wujud Allah, kepada insan-insan yang membutuhkan. Ibadah yang paling dicintai Allah. Ini juga ibadah yang paling berat kita lakukan. Seolah-olah kita memberikan 5.000 rupiah, langsung kita merasa jadi orang miskin. Padahal ketika kita memberikan seseorang itu, itulah cara kita membuka rezeki. Kita membuka jalan atau pintu masuk kembali kepada diri kita. Sekali lagi, alhamdulillah teman-teman banyak sekali yang pun setelah saya menjelaskan bahwa usahakan jangan berat tangan, jangan berat hati. Kalau hanya untuk 5.000, 10.000 setiap hari Jumat, kasihkan orang-orang yang miskin. Subhanallah. Semoga bisa difahami, diamalkan. Insya Allah derajat kita semakin terangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.